menyiapkan barak, yaitu di Stadion Taman Prestasi. Kemudian di Rusunawa, Guntung. Pokoknya intinya ndak setuju. Ya takut aja, kan ngeri tuh. Jangan sampai jadilah. Dipindah ke tempat yang lebih legang lah. Pedulikanlah kami juga sebagai warga. Ya jangan perhatikan orang sakitnya aja. Antara pemukiman dengan Rusunawa itu ada sekitar 50 meter. Pemerintah Kota Bontang melakukan berbagai langkah persiapan sebagai bentuk antisipasi penyebaran coronavirus di SEAS atau COVID-19 di Kota Bontang. Salah satunya dengan menyiapkan tempat yang akan dijadikan tempat karantina. Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Murnaini saat menggelar jumpa pers pada Senin 23 Maret 2020. Saat itu Neni mengemukakan, jika terjadi outbreak, pemerintah menyiapkan GOR Stadion Taman Prestasi dan Rusunawa Guntung untuk dijadikan tempat karantina COVID-19. Kemudian kesiapsiagaan Kota Bontang saat ini, Bontang menyiapkan barak di 2 tempat. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres, yaitu di Stadion Taman Prestasi untuk antisipasi outbreak sejak kemarin. Kemudian kami juga menyiapkan tempat barak di Rusunawa, Guntung yang belum kita pakai. Alhamdulillah ada 50 kamar. Dan hal ini terus dikonsolidasikan dengan semua sektor di Bontang termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Rusunawa Guntung dipilih sebagai opsi tempat karantina karena dianggap telah memiliki fasilitas lengkap bila dibandingkan dengan Rusunawa atau fasilitas umum lainnya. Mulai dari ketersediaan listrik, air hingga akses yang dekat dengan Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Namun, rencana pemerintah Kota Bontang menjadikan Rusunawa Guntung sebagai lokasi karantina ODP COVID-19 mendapat adangan dari warga. Sebagian masyarakat Guntung bereaksi dan menolak wacana tersebut. Masyarakat meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana tersebut. Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Pasalnya, lokasi Rusunawa Guntung yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Tepatnya RT 15 Kelurahan Guntung ini dianggap terlalu dekat dengan warga. Berapa meter sih Pak ini jaraknya ini? Kalau antara pemukiman dengan Rusunawa itu ada sekitar 50 meter saja dengan pemukiman warga yang ada di sini. Karena ini adalah seberang ada pagarnya Rusunawa dan rumah masyarakat. Saat dilakukan penelusuran oleh Expos Kaltim pada Sabtu 28 Maret lalu, beragam reaksi disampaikan. Reni misalnya, warga Guntung RT 10 ini khawatir ia dan balitanya akan tertular COVID-19 jika Rusunawa dijadikan tempat karantina. Kekhawatiran Reni ditengarai akses keluar masuk Guntung yang hanya satu jalan dan bersebelahan dengan kediamannya. Walaupun keputusan pemerintah tidak bisa dirubah, Reni berharap ada jaminan dari pemerintah dalam melakukan proteksi atau perlindungan kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan warga yang sakit, tetapi juga memperhatikan warga yang sehat. Kalau kami sih sebagai warga menolak, karena kan kami dekat, jadi lebih dekat sama mereka. Kalau seandainya dijadikan, kalau bisa ya jangan di sini. Carilah tempat yang lebih aman, jauh dari warga. Karena kan di Guntung kebanyakan ibu hamil, anak-anak banyak di sini. Jadi kalau bisa ya cari di luar lah, jangan di sini. Jadi kami sebagai warga Guntung menolak. Ya, kami mengharapkan kepada pemerintah, pedulikanlah kami juga sebagai warga yang ada di Guntung. Kalau memang itu jadi nanti di sini seperti bantuan masker, sanitizer, dan obat-obatan lah kalau ada. Jangan yang diperhatikan yang di karantina itu aja. Warganya juga harus diperhatikan.
Kami bosan di dalam rumah. Apalagi kalau ada ibaratnya itu sampai jadi kan, kami tidak mungkin harus keluar masuk rumah terus kan, tidak mungkin juga kami harus di dalam rumah terus. Hal senada juga disampaikan Indrawati, warga Guntung RT 11 ini berharap pemerintah bisa memberi jaminan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai upaya perlindungan. Meski sejauh ini sudah ada beberapa kali penyemprotan cairan disinfektan, namun baru dilakukan di jalan utama dan belum menyentuh pemukiman warga yang ada di dalam gang. Sebenarnya sih kalau ditanya keinginan sendiri, tanggapan kami sebenarnya keberatan. Bagaimanapun kan namanya di lingkungan kita ada orang dengan status seperti itu, kan kita berusaha menjauhi. Kalau ada yang seperti itu, nah tiba-tiba ada di kampung kita sendiri, walaupun kita tidak bersinggungan langsung, ada rasa khawatir lah. Kami sih berharapnya ya pertama-tama kan paling bisalah kami ini dibantu dengan perlindungan diri kami. Andi Pasindringi, Ketua RT 15 Kelurahan Guntung yang merupakan warga paling dekat dengan Rusunawa, turut menolak wacana tersebut. Namun, jika keputusan pemerintah sudah final, ia berharap pemerintah turut memperhatikan kepala keluarga yang ada di wilayah RT-nya itu. Salah satunya dengan memberikan alat perlindungan diri atau APD, seperti masker, hand sanitizer, vitamin, serta penyemprotan disinfektan. Kalau untuk dari warga sendiri yang ada di RT 15, artinya tidak menyetujui dengan adanya hal penampungan di sini. Tapi kalau misalkan itu tetap terjadi, Pak, apa yang diharapkan kepada pemerintah sebenarnya, Pak? Nah, kalau memang pemerintah tetap harus menjalankan itu, dan untuk tempat di Rusunawa ini, ya kami harap juga dari pemerintah untuk menyiapkan APD untuk yang ada di wilayah terdekat dari Rusunawa ini. Ya, mungkin salah satunya kayak penyemprotan, kemudian vitamin C, kemudian masker. Nah, mungkin itu yang kami harapkan juga dari pemerintah. Sementara itu, Aziz Saputra, warga RT 15 Kelurahan Guntung, tidak setuju jika Rusunawa dijadikan tempat karantina warga yang positif COVID-19. Namun, jika hanya untuk karantina sementara, ia setuju asalkan pemerintah juga memperhatikan warga yang berada di sekitar lokasi karantina. Kalau saya sih, kalau menurut dari saya sih, mungkin kalau misalnya yang sakit atau yang apa, mungkin saya tidak setuju gitu. Tapi kalau memang untuk ibaratnya untuk sementara karantina, ya kan, tidak sakit, ya kan, atau tidak apa-apa kan, ya mungkin setuju aja, ya kan. Ya jangan perhatikan orang sakitnya aja, maksudnya kan orang yang sehat ini juga perlu diperhatikan. Kalau lebih sakit sekali sakit dia, ya kan, jadi diperhatikan. Jadi kalau bisa kita kan dua-duanya, ya gitu. Terpisah, saat dihubungi via telepon, Lurah Guntung Ida Idris belum mau berkomentar banyak menanggapi polemik tersebut. Dikatakan Ida belum ada konfirmasi apakah jadi di Rusunawa Guntung atau di GOR Stadion Taman Prestasi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada wali kota dan sekda terkait kebijakan pinjam fungsi Rusunawa Guntung sebagai tempat karantina COVID-19. Sama Bu Sekda kemarin. Ada juga beritanya itu. Baik. Bu, sebenarnya kan kekhawatiran warga ini kan minta ketika pun nanti misalnya Rusunawa Guntung dijadikan tempat karantina, setidaknya ada jaminan kesehatan dan perlindungan bagi warga-warga yang tinggal di sana, Bu. Oh, itu pasti. Ya, nanti dilihat saja, yang jelas pasti akan seperti itu. Dari pihak lurah sendiri, Bu, ada pengen ngumpulin warga nggak sih, Bu, RT segala macam, Bu, untuk langkahnya, Bu? Kumpul sendiri kayaknya sudah dilarang ya. Bukan, yang jelas dari info Bu Sekda sudah cukup ya. PA dan segala macam, yang jelas sampai saat sekarang belum ada berita lagi untuk akan ditempati Rusunawa. Kalaupun ada, Bu Lurah sendiri dalam artian yang paham situasi kondisi di Guntung dan lain sebagainya, memang cocok nggak sih, Bu, dijadikan tempat karantina, Bu?
masalah cocok dengan tidak, saya tidak usah komen mungkin ya. Nanti lihat sudah di tempatnya atau tidak aja nanti. Oh, oke. Jadi tidak usah komen saya Mas. Nanti takutnya dari yang saya infokan ini nanti warga lebih panik lagi. Nanti lihat perkembangannya aja. Baik. Menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. wali kota dan sekden sebagainya, Bu ya. Oke, siap Bu Ida. Sementara itu, Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Bontang, Aji Erlinawati menyebut, penolakan warga yang sempat terlontar diklaim pemerintah Kota Bontang sudah terselesaikan. Aji juga menyebut warga yang dikarantina di Rusunawa Guntung adalah yang memiliki riwayat perjalanan dari luar Bontang, kemudian memiliki gejala klinis. Ia menegaskan tak mungkin pemerintah membawa pasien positif COVID-19 ke Rusunawa Guntung, lantaran di sana tak ada peralatan medis dan tenaga ahli. Karena memang mungkin belum terinformasi dengan benar, belum terkomunikasikan dengan benar. Insya Allah tadi sudah beberapa yang menemui saya, kita sudah komunikasi. Ini kan hanya mempersiapkan saja. Dan juga mungkin anggapan mereka yang akan hadir di sini adalah orang-orang yang sudah terinfeksi, yang sudah terkontaminasi atau konfirm positif. Enggak, saya pikir. Di sini kan kita hanya melihat misalnya ada orang kenapa kita perlakukan khusus di karantina karena mungkin dari gejala klinis mungkin ada penyakit bawaan yang khawatir kalau tidak kita jaga itu malah menimbulkan sumber gitu loh. Nah ini yang kita jaga. Jadi insya Allah kalau di sini kan kalau misalnya dia konfirm positif misalnya, kita kan nggak mungkin menaruh di sini, pasti itu sudah di tempat yang rumah sakit, dokter, harus ada alat-alat medisnya harus lengkap. Jadi di sini hanya untuk karantina sehat saja. Karantina sehat. Supaya orang itu kita jaga kesehatannya, jangan keluar, jangan capek, jangan apa. Nanti di sini pasti akan ada kita tempatkan yang jaga dan pasien yang kita karantina ini kan juga kita terisolasi beri dengan makanan yang sehat sesuai dengan standar lah supaya kesehatan tetap terjaga. Nanti kalau udah 14 hari nggak masalah ya udah pulang aja. Beragam reaksi pun disampaikan warga dari RT 1, 4, dan RT 17 Kelurahan Guntung. Berikut beberapa pernyataan warga. Sebenarnya sih tidak setuju. Ya kalau harapan kami ya diperhatikan juga lah yang warga Guntung. Rencana pemerintah begitu. Soalnya ya kami orang Guntung ini tidak setuju lah. Tapi kalau misalkan nanti tetap jadi, apa yang diharapkan kepada pemerintah? Ya sebaiknya ya jangan sampai jadi lah kalau bisa. Karena kalau dilihat di TV itu bahaya. Kalau saya pribadi sih nggak suka, saya nggak setuju. Kenapa? Ya takut aja, kan ngeri tuh. Ya pengennya sih ya pemerintah lebih memperhatikan gitu loh. Dalam hal memperhatikan apa nih? Ya dalam masalah kesehatan lah, semacam kayak penyemprotan kemarin sih ada, cuman di jalan-jalan besar aja. Pokoknya intinya ndak setuju. Kenapa? Ya nanti kita kena imbasnya, kita kan nggak tahu apa itu positif dengan tidak positifnya, ya kita tidak tahu di sana. Ya intinya kita mencegah memang itu aja ya, minta perhatikan juga, jangan yang cuma mau dikarantina itu aja diperhatikan, kita perlu juga rakyat kecil di sini diperhatikan. Lebih ke arah nggak setuju sih. Kenapa, Mbak? Ya pertama itu dekat pemukiman, terus di situ juga ada perumahan, apalagi ada sekolahan. Bentar lagi kan juga sekolah udah usai liburnya. Ya tapi kalau bisa sih nggak jadi, jangan dipindah ke tempat yang lebih legang lah. Di sini pemukimannya dekat. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan.